materi yang pertama ini ya, seperti biasa ya, kalau pertama itu adalah pengertian-pengertian dulu gitu ya. Apa sih yang dimaksud analisis kelayakan bisnis? Nah, ya, kita belajar dulu nih, pengertian analisis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis? Nah, itu ya. Oke, Mbak Jo, bisa minta tolong dibacakan. Bu. Analisis adalah serangkaian perbuatan meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan, serta dikelompokkan berdasarkan keterkaitan serta penafsiran makna dari setiap kriteria. Wiradi 2009. Ya, oke, terima kasih Mbak Jo. Jadi udah jelas ya apa yang disampaikan Mbak Jo tadi ya. Analisis ini serangkaian perbuatan ya, meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu ya, untuk digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan keterkaitan ya, serta penafsiran makna dari setiap kriteria. Nah, ini nanti kan teman-teman lakukan analisis ini ya, pada saat teman-teman membuat skripsi. Ya, gitu nanti teman-teman diminta menganalisis dari hasil penelitian teman-teman, nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu ya analisis ya. Oke, next saja. Nah, kemudian pengertian bisnis. Nah, ini Mbak Maria bisa minta tolong dibacakan. Baik, Bu. Pengertian bisnis. Bisnis berasal dari bahasa Inggris, busy yang artinya sibuk, bisnis artinya kesibukan. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Ya, oke, terima kasih Mbak Maria sudah dibacakannya. Jadi pada intinya teman-teman, bisnis itu apa sih artinya ya? Bisnis itu dari bahasa Inggris ya busy yang artinya sibuk gitu ya, gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nanya, mau kemana gitu, misalnya, oh Mbak Maria kamu mau kemana? Biasa bisnis. Kadang-kadang seperti itu ya. Bisnis itu apa sih sebetulnya ya, gitu ya. Ya pada intinya ya bisnis itu adalah sesuatu yang kita jalankan gitu ya dengan tujuan itu mencari keuntungan. Ini secara umum ya. Secara umum orang berbisnis itu tentunya ingin mendapatkan laba, ingin mendapatkan keuntungan ya. Namun ada juga kategori bisnis yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan gitu ya. Jadi lembaga-lembaga nirlaba ya. Contohnya apa? Bisa mencontohkan? Yuk, contohnya Yayasan, Bu. itu yayasan, iya betul. Ya, contohnya yayasan gitu ya, yang tidak semata-mata mencari keuntungan ya. Yayasan panti asuhan gitu ya. Biasanya yayasan jantung sehat gitu yang mereka lebih bergerak ke sosial gitu ya. Kemudian dilihat dari tujuannya ya, bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok ya. Jadi yang pertama seperti yang saya katakan tadi ya, bisnis yang berorientasi keuntungan ya, profit oriented ya. Kemudian bisnis yang tidak berorientasi keuntungan, non profit oriented ya. Ini ya. Nah, oke, setelah kita tadi belajar ya tentang pengertian apa itu analisis ya, apa itu pengertian bisnis ya. Nah, kita mempelajari tentang pengertian analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis ya. Kalau di kampus saya dulu ya, namanya studi kelayakan bisnis ya. Ya, sama saja ya kurang lebih ya. Kalau di ASMI analisis kelayakan bisnis namanya gitu ya. Beda nama ya, tapi pada intinya sama ya materi yang dipelajari ya. Nah, studi kelayakan bisnisnya di sini adalah atau analisis kelayakan bisnis ya adalah suatu kegiatan identifikasi ya dan merencanakan ya serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan ya maupun sosial gitu ya. Jadi tidak semata-mata mencari keuntungan ya. Jadi ada juga dari sisi sosialnya ini ya. Ada yang bergerak dalam bidang sosial ya dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian ya dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Nah, ini ya. Jadi pada intinya
kita mempelajari studi kelayakan bisnis atau analisis kelayakan bisnis, outputnya itu adalah suatu keputusan ya untuk menentukan layak atau tidaknya usaha dijalankan. Nah, ini outputnya ya. Output dari analisis kelayakan bisnis ya. Nah, kalau pendapat Sulastri ini, analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis ini adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek. Nah, baik itu aspek hukum, kemudian juga ada aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya ya. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan ya. Apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan. Nah, ini ya kurang lebih sama ya pengertiannya ya dari Purnomo dan Sulastri tadi ya. Oke, untuk selanjutnya pengertian studi kelayakan proyek. Nah, ini ya ada studi kelayakan bisnis dan juga ada studi kelayakan proyek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan studi kelayakan proyek? Nah, ini Mbak Rubianti bisa minta tolong dibacakan. Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Biasanya merupakan proyek investasi. Contohnya pembangunan proyek listrik tenaga nuklir, pembangunan jalan tol, pembangunan gedung, dan lain-lain. Ya, oke, terima kasih Mbak Rubianti sudah dibacakan. Jadi teman-teman, kalau studi kelayakan proyek itu biasanya nilai investasinya itu sangat besar sekali ya teman-teman ya. Bahkan ada sampai triliunan gitu ya. Biasanya proyeknya ataupun pekerjaannya itu memakan waktu sampai bertahun-tahun ya. Misalnya proyek pembangunan jalan tol. Nah, proyek pembangunan jalan tol itu biasanya tidak selesai dalam waktu setahun ya. Kemudian juga misalnya ya membangun proyek seperti ini ya, saat ini ya lagi hangat-hangatnya IKN ya, gitu ya. Itu kan proyek gitu ya, bertahun-tahun itu pembangunannya ya, sampai sekarang juga belum selesai ya. Ibu kota negara yang akan pindah ke Kalimantan. Nah, itu proyek gitu ya teman-teman ya. Di situ ada beberapa infrastruktur yang dibangun ya, ada jalan tol, kemudian ada jembatan, ada bangunan, gedung-gedung bertingkat. Nah, itu merupakan proyek yang memerlukan investasi yang banyak sekali ya, sampai triliunan gitu ya. Jadi nilainya itu besar dan waktunya itu lama. Nah, ini ya. Kemudian bisa juga proyek pembangunan gedung bertingkat ya, biasanya hotel ya, hotel berbintang ya, sampai berapa ya, berapa lantai. Nah, ini juga proyek ya, karena tidak selesai dalam setahun ya, bertahun-tahun ya, bahkan nilainya itu sangat besar. Nah, ini ya yang disebut proyek ya. Berikutnya, perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Nah, ini ya. Kalau studi kelayakan bisnis itu lebih fokus pada bisnis ya dan kegiatan bisnis tersebut ya, seperti pemasaran, keuangan, serta sosial ekonomi. Nah, ya. Kalau studi kelayakan proyek itu lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Nah, ini ya. Dan ini dari segi kegiatannya. Kalau waktunya ya tentunya lebih lama ya pengerjaannya ya dalam studi kelayakan proyek ini ya. Itu memakan waktu biasanya sampai bertahun-tahun. Nah, itu baru selesai proyeknya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, pengertian investasi, ya ini ya. Investasi didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ini yang dimaksud dengan investasi ya. Teman-teman bisa sebutkan jenis-jenis investasi apa saja ya menurut teman-teman tuh? Kira-kira apa saja sih investasi yang menguntungkan? Logam mulia, Bu. Ya, logam mulia. Ya, oke, ya menguntungkan sekali itu ya. Itu investasi. Ya udah Mbak Maria, saham. Ya, oke. Namun hati-hati ya bermain saham. Jangan sampai ketipu. Ya,
Oke, bagus Mbak Jo. Investasi apa nih yang menguntungkan? Reksadana, Bu. Ya, Reksadana. reksadana. Ya, oke. Ya. Terus apalagi Mbak Nida, Mbak Naswa? Ya. Oke, teman-teman, selain itu juga ya, kita investasi ya, selain yang teman-teman sebutkan ya, kita bisa investasi loh dengan membeli tanah, membeli rumah, itu juga merupakan investasi ya. Jadi nilainya itu dari tahun ke tahun kan semakin naik tuh, semakin meningkat gitu ya. Misalnya hari ini kita beli nih, beli tanah gitu ya, harganya misalnya 1 miliar. Nah, baru aja kita beli, besok itu harganya sudah naik juga ya teman-teman, sudah naik ya, bisa 1 miliar 200 gitu ya, bisa 1 miliar 300 dan sebagainya ya. Nah itu ya, karena harga tanah maupun harga rumah, nah itu kan dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah itu ya teman-teman, kita jadi investasi tidak hanya tadi dibilang ya, dari reksadana, kemudian investasi apa tadi Mbak Maria ya sebutkan tadi apa, Paham, Bu. saham ya gitu. Tidak hanya itu saja, namun kita bisa menginvestasikan dana kita gitu ya, membelikan aset-aset yang nilainya itu terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Jangan investasi itu beli mobil ya, karena beli sekarang nih ya, besok harga sudah turun. Nah itu tidak gitu ya. Jadi jangan sampai, hati-hati juga gitu ya. Nah, itu kalau investasi, beli mobil aja deh, beli mobil ya, beli mobil misalnya 500 juta hari ini, kamu jual besok gitu sudah turun jadi 400, jadi 300 bisa ya. Nah, gitu ya. Jadi investasi itu yang menguntungkan ya teman-teman ya, yang nilainya itu tetap ya, paling nggak tetap lah ya, ataupun naik. Nah, gitu. Logam mulia, nah itu juga bagus nih Mbak Rubianti karena harganya naik ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, investasi dapat dibedakan menjadi dua. Nah, ini ya. Jadi yang pertama investasi pada financial asset, ya, kemudian investasi pada real asset ya ini ya. Investasi pada financial asset yaitu bentuk investasi yang dilakukan ya di pasar uang ya, misalnya berupa sertifikat, deposito, commercial paper, surat berharga, pasar uang dan lainnya ya. Kemudian investasi pada financial asset yang dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Ya, kemudian pada real asset di sini ada dalam bentuk aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Ya, ya. Nah, oke, untuk selanjutnya, jadi teman-teman ya, sebelum menjalankan studi kelayakan bisnis atau analisis kelayakan bisnis ya, kita perlu mempersiapkan ya hal-hal yang penting ya sebelum kita melakukan analisis kelayakan bisnis ya. Yang pertama, kita perlu mengumpulkan data dan informasi, ya, gitu. Misalnya ya, Mbak Ruby nih membangun rumah makan, misalnya. Aku ingin menganalisis dulu nih, apakah membangun rumah makan, ya, misalnya rumah makan Padang, misalnya contoh ya, itu menguntungkan apa enggak sih, gitu. Nah, kita perlu mengumpulkan data-data dan informasi ya. Kita bisa kaji banding atau studi banding ya dengan pengusaha-pengusaha rumah makan Padang yang sudah bertahun-tahun menjalankan bisnisnya ya, kita bisa menggali informasi dari mereka, pengalaman mereka menjalankan bisnisnya seperti apa, modal yang mereka tanamkan itu berapa ya, kemudian bagaimana strategi pemasaran mereka. Nah, kita bisa mengumpulkan data-data ya. Terus selain itu, kira-kira apa sih modalnya, apa saja ya, selain masakan yang enak. Nah, modalnya apa saja sih? Ataupun peralatan-peralatannya apa saja gitu. Misalnya bagaimana kita mencari lokasi ya, lokasi yang strategis, kemudian juga kita mencari lokasi di mana beli bahan baku yang murah. Nah, itu ya. Kemudian perlengkapan-perlengkapannya kita beli di mana yang murah, piring, sendok, gelas ya dan sebagainya, garpu ya.
Nah, itu kita perlu mengumpulkan data dan informasi ya. Kemudian selera masyarakat di situ seperti apa. Nah, gitu ya, kita perlu survei dulu ya ke masyarakat ya. Kira-kira masyarakat ini seleranya seperti apa sih gitu ya. Apakah mereka seleranya ke manis, asin gitu ya, ataupun sedang, apakah mereka suka pedas? Nah, kita juga perlu ya survei kepada konsumen. Kira-kira mereka suka nggak sih dengan masakan Padang? Nah, gitu ya. Kalau masyarakatnya mereka tidak menyukai ataupun tidak suka dengan masakan Padang gitu ya, kita jangan nekat ya mendirikan rumah makan di situ. Nah, gitu ya. Misalnya mereka lebih suka seleranya tuh lebih ke menu-menu warteg, nah gitu ya. Ya, jangan nekat mendirikan rumah makan Padang di situ. Nah, ini contoh ya gitu ya. Ya. Nah, setelah itu kita perlu mengolah data. Nah, ini dari data-data riset ataupun survei yang kita lakukan, nah data tersebut diolah. Nah, kira-kira ya dari hasil survei tadi ya gitu nanti hasilnya itu bagaimana gitu ya. Apakah masyarakat itu cenderung menyukai masakan Padang ataupun menu-menu di warteg? Nah, itu kita olah lah datanya. Ya, tentunya ini bisa dengan aplikasi tertentu ya biar cepat gitu ya. Nanti pada waktu teman-teman skripsi nanti ada ya, gitu ya, pengolahan data ya. Kemudian setelah itu dianalisis. Setelah data diolah, ketemulah hasilnya, kesimpulannya, nanti kita analisis. Oh, ternyata gitu ya. Di daerah misalnya di daerah Bekasi. Ya, di daerah Bekasi itu mayoritas masyarakatnya itu menyukai masakan Padang karena di sana gitu ya 50% itu penduduknya gitu berasal dari daerah Padang misalnya ini contoh gitu ya. Nah, namun di daerah Jakarta, nah ini ya mayoritasnya penduduknya misalnya ya yang dari Padang hanya 20%, dari Jawa 50%. Nah, sisanya itu dari luar Jawa dan di luar Padang. Nah, itu ini contohnya ya dari hasil pengolahan data tersebut. Kemudian dianalisislah data tersebut. Oh, ternyata di daerah Bekasi itu lebih cocok ya untuk didirikan rumah makan Padang. Nah, itu ya. Setelah itu kita ambil keputusan. Nah, oke kalau begitu kita dirikan rumah makan Padang di daerah Bekasi. Nah, ini contoh mudahnya saja ya. Nah, kemudian dilihat lagi dari aspeknya, aspek keuangan, ekonomi masyarakat, kemudian aspek lokasi ya, kita tentukan lagi nih aspek lokasi, lokasinya di mana nanti kita bangun. Nah, kemudian dari segi keuangan, nah kita kira menguntungkan enggak gitu mendirikan rumah makan Padang ini. Nah, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan ya pada saat kita menganalisis ya kelayakan bisnis ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Nah, apa sih tujuan dari studi kelayakan ya, atau apa sih tujuan dari analisis kelayakan bisnis ya? Ini ada beberapa tujuan ya. Tadi yang belum membacakan siapa Mbak Naswa? Halo, selamat malam Mbak Naswa. Iya, Bu. Halo Mbak Naswa. Bisa minta tolong dibacakan? Bisa kemudian 2 mempermudah perencanaan, 3 mempermudah pelaksanaan pekerjaan, 4 memudahkan pengawasan, 5 memudahkan pengendalian. Ya, oke, terima kasih Mbak Naswa sudah dibacakan. Jadi tujuan dari studi kelayakan atau analisis kelayakan bisnis adalah untuk menghindari risiko kerugian ya, teman-teman ya. Jadi itu pentingnya kita analisis dulu sebelum kita memutuskan ya untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha, gitu ya. Jangan sampai kita rugi gitu ya, nekat sajalah gitu ya. Yang penting jalan ya, jangan seperti itu ya. Kita kan sudah belajar gitu ya. Belajar tentang bisnis ya, ada ilmunya ya. Kita terapkan ya ilmu yang sudah kita peroleh ya. Jangan asal jalan aja lah, nggak usah pakai analisis nih. Ya kalau model yang kita tanamkan itu atau investasinya itu kecil ya, hanya 5 juta, 10 juta lah. Kalau sampai ratusan juta, nah gitu. Kalau kita salah langkah, kepleset misalnya ya contohnya. Nah, itu kan ruginya besar. Nah, ini ya. Jadi untuk menghindari risiko kerugian ya. Kemudian 2 mempermudah perencanaan. Yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang 4 memudahkan pengawasan dan 5 memudahkan pengendalian. Nah, inilah tujuan dari studi kelayakan ya atau analisis kelayakan bisnis ya.
Nah, ini teman-teman ya. Jadi kenapa bisnis bisa gagal ya? Karena stres, frustasi. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang ya kita menginginkan bisnis yang kita rintis atau kita jalankan itu sukses, gitu ya. Tidak ada kendala ya. Namun dalam perjalanan ya, kadang-kadang ada saja kendala gitu ya. Yang kurang modal lah gitu ya. Kemudian yang bahan bakunya sulit didapat. Nah, ini ya. Ya, hal-hal yang tidak kita inginkan ini bisa diminimalisir ya tentunya dengan cara yaitu dengan analisis kelayakan bisnis. Jadi untuk meminimalisir kegagalan yang tidak kita inginkan ya, kita analisis dulu dengan matang. Setelah kita mendapatkan datanya ya, kemudian baru diambil keputusan ya, dilanjutkan atau tidak ini, layak atau tidak ini bisnis ini dijalankan. Nah, teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya, ini penyebab kegagalan bisnis. Nah, ini ya. Pertama, memulai bisnis dengan tujuan tidak jelas. Nah, ini ya. Bisnisnya tidak jelas nih. Sebetulnya ini target marketnya atau sasarannya itu siapa sih gitu ya. Misalnya mau mendirikan tadi ya, rumah makan Padang. Targetnya siapa sih? Pemasarannya untuk siapa gitu ya. Nah, misalnya targetnya ini tujuannya adalah untuk konsumen ya, yang mana konsumennya itu mereka itu sibuk bekerja ya, misalnya didirikan di tengah-tengah kompleks perkantoran. Nah, gitu ya, di mana konsumennya itu sibuk bekerja ya, mereka tidak sempat untuk masak, ya, membawa bekal tidak sempat ya, praktis ya untuk makan siang ya, tinggal kita beli aja gitu di rumah makan Padang gitu ya. Bisa juga GoFood gitu ya, lebih praktis. Nah, ini ya. Jadi kita harus mengetahui tujuannya ya. Tujuannya kita membuka bisnis tersebut itu untuk apa? Dan target market kita, target pemasaran kita itu siapa? Ini harus jelas ya. Kemudian manajemen bisnis yang buruk. Nah, ini pengelolaan ya. Ini tidak bisa mengelola bisnis itu dengan baik ya, gitu ya. Tidak bisa memilah-milah keuntungannya, keuntungan sekian persen nanti untuk ditabung, keuntungan sekian persen nanti ya untuk investasi, kemudian sekian persen nanti untuk membayar gaji karyawan, sekian persen untuk membeli bahan baku. Nah, ini ya. Jadi tidak bisa mengelola organisasinya ataupun unit usaha yang dijalankannya itu dengan baik ya gitu ya. Nah, kemudian modalnya tidak cukup. Nah, ini juga masalah ini ya, modal tidak cukup ya. Bagaimana bisa berputar ya kalau modalnya tidak cukup gitu ya. Kemudian model bisnis tidak tepat. Nah, ini juga sangat mempengaruhi sekali ya. Kemudian tidak memiliki keunikan dan nilai. Nah, apa sih yang membuat usahamu itu unik ya? Sehingga tidak dimiliki orang lain. Konsumen itu tertarik ya, tertarik untuk membeli produkmu. Apa sih keunikannya? Misalnya kalau jual kopi kekinian ya jangan sampai sama dengan yang lain gitu ya. Kalau kopi kekinian lah, kamu khasnya apa? Ciri khas produkmu itu apa? Ya, misalnya ada toppingnya gitu ya. Dikasih topping ya kopi kekinian ya. Untuk remaja misalnya, toppingnya ada kasih Oreo, apa kan dikasih apalah gitu ya, yang menarik gitu ya. Ya, sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Nah, gitu ya. Kemudian tidak ada website. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman dalam pemasaran ya. Kita memiliki website, kita pemasaran online gitu ya. Bisa juga melalui Instagram, TikTok. Sekarang sudah banyak sekali ya media-media sosial ya untuk kita bisa mempromosikan produk kita ya. Kemudian kurangnya perencanaan. Nah, ini tidak ada perencanaan ya. Ya, ini sangat penting sekali ya teman-teman ya adanya perencanaan. Ini nanti kita bisa menyusun ya perencanaan ya dalam bisnis kita nanti ya. Misalnya nanti untuk modalnya berapa ya, untuk bayar karyawan berapa, untuk bayar listrik berapa. Nah, itu harus direncanakan ya, jangan sampai ya dalam usaha kita itu kita rugi ya. Jadi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ya. Nanti usaha kita lama-lama bisa rugi ya, gulung tikar ya teman-teman. Nah, itu harus direncanakan dengan baik ya. Nanti dari harga penjualannya berapa ya. Nanti kita akan berhitung ya setelah UTS, cara menghitung harga pokok penjualan ya. Kemudian
harga jualnya berapa, harga penjualannya berapa. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung biaya produksi berapa, ya. Dari biaya produksi berapa, ketemulah harga pokok penjualan, ya. Kemudian harga jualnya nanti berapa, gitu ya. Harus kita naikkan berapa persen sih biar dapat untung. Nah, ini ya. Jadi pentingnya suatu perencanaan, ya, gitu. Dan juga pembukuan, jangan lupa. Nah, itu ya, jangan sampai nanti nggak tahu ya pengeluarannya berapa sih hari ini. Aduh, berapa ya gitu. Terus keuntunganmu hari ini berapa? Ah, lupa, nggak dicatat. Nah, gitu ya. Nanti kita eh, tidak jelas ya pembukuannya. Nanti kita nggak tahu ya. Nah, untung apa enggak gitu ya. Gitu. Oh, kita kok jualan nggak pernah ada untungnya gitu, kurang terus gitu, rugi. Nah, gitu ya. Karena itu tadi ya teman-teman, tidak ada monitoring dan evaluasi yang terencana ya, karena itu kurangnya pembukuan, jadi kurangnya pencatatan, jadi susah nanti kita untuk monitoring dan evaluasi ya bahwa bisnis kita itu untung atau rugi sih. Nah, gitu ya. Kalau kita mengalami kerugian, kita harus cepat-cepat ya mengevaluasi ya apa sih yang menjadi sebab kerugian. Nah, gitu ya. Itu gunanya atau fungsinya dari pencatatan atau pembukuan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nanti akan belajar lebih lanjut setelah UTS ya, nanti dari manajemen keuangan, jadi neraca rugi laba, nanti kita belajar di situ ya, di mata kuliah ini juga ya. Namun tidak detail, nanti saya hanya garis besarnya saja ya. Nah, oke. Untuk berikutnya, nah, siapa sih yang memerlukan studi kelayakan? Nah, yang memerlukan analisis kelayakan bisnis ini siapa sih gitu ya. Nah, yang pertama itu investor ya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman ini ya ingin membuka usaha. Nah, setelah dianalisis, usahanya kok layak ya, menguntungkan ya. Misalnya tadi ya bisnisnya ini aja deh, ganti bisnisnya Mbak Jo ini ya misalnya. Dia membuat buku palsu. Bisnisnya menguntungkan loh, karena sekarang ini ada pemuda-pemuda, remaja-remaja ya, yang ABG gitu ya, yang baru gemar-gemarnya untuk berpenampilan yang trik modis. Nah, itu mereka senang ya kalau kukunya itu cantik. Nah, menguntungkan loh gitu. Ternyata kalau dijual online tuh banyak peminatnya. Nah, gitu ya. Setelah dianalisis ternyata menguntungkan sekali karena hanya memerlukan modal sedikit, namun nanti keuntungannya besar. Gitu. Namun terkendala dengan modal. Nah, ini juga kita dengan analisis kelayakan bisnis, proposal yang kita buat itu kita bisa mengusulkan ya pinjaman atau ke pihak bank dengan kreditur atau ke investor. Nah, ini ya, kita bisa mempromosikan ya, proposal kita, gitu, mempresentasikan proposal kita bahwa bisnis kita ini layak ya untuk dijalankan karena keuntungan yang diperoleh itu sangat besar, misalnya bahkan sampai 100%. Nah, gitu ya. Nah, dari mana investor tahu? Dari mana kreditur atau bank tahu? Dari analisis kelayakan bisnis yang sudah kita buat ya, proposal analisis kelayakan bisnis bahwa bisnis kita layak untuk dijalankan dan menguntungkan. Nah, payback periodnya berapa tahun atau kembali modalnya berapa tahun? Nggak sampai 1 tahun, sebulan itu sudah kembali modal misalnya. Nah, gitu. Mana buktinya? Ini loh perhitungannya ya. Dianalisis dari aspek ekonomi, dari segi aspek keuangan. Nah, ini nanti bisa dijelaskan ke investor atau pihak kreditur atau bank bahwa bisnis kita ini menguntungkan dan layak dijalankan. Nah, itu tujuannya ya. Atau pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis ya, gitu ya. Kemudian kalau dari segi pemerintah, nah kalau dari segi pemerintah ini lebih ke sektor pajak. Nah, ini yang pemerintah ya, biasa pemerintah, sini setoran pajak. Nah, itu biasa ya. Kalau kita analisis bisnis, keuntungannya yang besar, nah nanti banyak ini pajak yang akan masuk pemerintah. Nah, itu apalagi nanti tahun 2025 pajaknya itu PPh-nya itu PPN ya, itu 12%. Nah, itu naik ya teman-teman. Ya awalnya itu 10%, ya kemudian naik di 2024 11%, 2025 naik lagi 12% pajaknya. Coba teman-teman. Kalau teman-teman punya usaha nih, keuntungannya besar.
Nah, pajak yang masuk ke pemerintah juga besar juga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis kita, yaitu ada investor, kreditor bank, dan pemerintah. Nah, dari segi pemerintah juga terbantu jika teman-teman memiliki usaha atau bisnis, tentunya akan menyerap tenaga ya, ataupun sumber daya manusia. Nah, itu juga mengurangi beban pemerintah dengan adanya pengangguran tadi ya, gitu ya. Jadi pemerintah juga terbantu. Jadi warganya itu banyak yang diberdayakan yang bekerja di bisnis tersebut ya, sehingga pengangguran akan berkurang. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kurang jelas, teman-teman boleh silahkan bertanya. Atau saya kecepatan ngajarnya. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak Naswa, ada yang ditanyakan? Raise hand nih, Mbak Naswa. Oh, enggak. Mbak Nida? Enggak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Mbak Ju, Mbak Maria? Sudah lelah, udah capek ya, udah ngantuk ya. Udah jelas Bu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya oke. Oh enggak, Mbak Nasya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita bertemu di minggu depan ya teman-teman. Semoga teman kita semuanya bisa gabung ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Ibu. Selamat istirahat. Ya, terima kasih, malam. Terima kasih, Bu.